indikasinya dalam jaminan sosial nasional. Kalau itu bisa ada, tujuannya nanti kan harus dicapainya bagaimana kan gitu. Semua konsep-konsep perbaikan itu sudah ada di Indonesia, Bu. Bagaimana bisa dikatakan ada kalau kenyataannya harga-harga mahal? Itu semua diboikot sama orang Islam. Semua kebijakannya Jokowi itu diboikot sama Perda Syariah. Misalnya Pak Ahok pun itu kan misinya juga kesejahteraan bersama. Dia memberikan jaminan sosial. Siapa yang boikot Ahok? Yang boikot Ahok siapa? Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Sebentar. Ibu Lisawati, silakan. Ibu Lisawati. Ibu Lisawati, silakan nyalakan mikrofonnya. Oh, belum siap. Oke, ini ada. Lanjut dulu kalau gitu, Pak. Auf Deutschland. Mana ini? Ini Lisawati, silakan. Lisawati, silakan. Ya, terdengar suara saya, Pak. Merdu. Ya, tampaknya saya juga ingin masih mengaitkan dengan yang kemarin ya. Kenyataannya kan masalah COVID ini kan penyebabnya tidak bisa segera teratasi itu kan karena kondisi masyarakat yang terpecah belah. Itu tidak bisa kita pungkiri lagi. Nah, berarti kan untuk bisa menyelesaikannya, kita harus bisa menemukan akar permasalahan dari masyarakat terpecah belah itu apa. Kalau kemarin saya sempat mengusulkan tentang jaminan sosial nasional, sementara Pak Paul tidak sepakat karena melihat ada masalah agama. Mungkin saya ingin bertanya dulu pada Pak Paul. Pak Paul sekarang ini merasa nyaman hidup di Eropa itu karena apa? Itu pertanyaan saya dulu. Di Eropa ini nyaman karena orang nggak ngurusin agama dan kepastian misalnya, hukum. Di sini ya, karena hukum antara lain itu. Kalau misalnya ya katakanlah kondisinya sama dengan Indonesia. Justru begini Ibu Lisa, di Eropa ini karena ada hukum itu lebih ditakuti daripada Tuhan loh. Orang nggak takut Tuhan di sini, tapi orang takut sama hukum. Itu penting loh, itu jadi bukan salah satunya, itu penting sekali. Hukum itu penting sekali. Orang itu nggak takut sama Tuhan di Eropa, orang takutnya sama hukum. Gitu. Kalau saya melihat dari sisi lain begini Pak, kenapa kita bisa merasanya orang-orang di katakanlah yang mempunyai jaminan sosial itu bisa merasa lebih tenang? Karena mereka anaknya sudah nggak memikirkan lagi dan berarti anakku bisa sekolah. Kemudian ada jaminan makan katakanlah gitu. Itu membuat katakanlah kondisi masyarakat itu bisa lebih nyaman, lebih enak, merasa diurusi oleh negara. Nah, kalau di Indonesia, jangankan untuk mengurusi masalah hukum, katakanlah gitu, mengurusi masalah makan saja masih kebingungan. Itulah yang membuat kita itu menjadi saling cemburu, seperti yang saya jelaskan kemarin, ada kecemburuan antar pegawai swasta dengan pemerintah, antar agama Islam dengan agama-agama yang lain, antar suku, dan sebagainya itu. Kenapa? Masing-masing rakyat ini sebagian besar tidak ada rasa kenyamanan. Nah, kalau kondisinya misalnya dari sisi makan, itu sudah bisa teratasi, masyarakat akan memikirkan yang lain. Kan Pak Paul melakukan diakonia, tujuannya kan masyarakat bisa makan. Jaminan sosial itu kan juga seperti itu. Bukan hanya sekedar makan, kalau bisa sekolahnya, kalau bisa kesehatannya. Tapi kalau di Indonesia harus bertahap. Jadi itu yang harus kita lakukan dulu untuk kita bisa melangkah lebih jauh. Targetnya itu kan berarti itu bagian dari cita-cita bersama itu apa? Yaitu untuk membuat kesejahteraan bersama itu. Indikasinya dalam jaminan sosial nasional. Kalau itu bisa ada, tujuannya nanti kan harus dicapainya bagaimana kan gitu. Itu dengan perbaikan ekonomi. Gitu. Semua konsep-konsep perbaikan itu sudah ada di Indonesia, Bu. Jokowi itu dan staf-stafnya itu lihai, semua pandai dalam hal itu. Tetapi semua diboikot oleh itu tadi syariah Islam. Bagaimana bisa dikatakan ada? Maaf Pak ya. Bagaimana bisa dikatakan ada kalau kenyataannya harga-harga mahal? Loh, ada. Itu semua diboikot sama orang Islam. Semua kebijakannya Jokowi itu diboikot sama Perda Syariah. Misalnya Jokowi mau bikin kemarin pabrik bir.
Saham itu diboikot sama orang Islam. Mau bikin apalagi diboikot lagi sama perda syariah Islam, wisata halal, itu semua pemboikot perda-perda syariah. Ya itu semua yang membuat lumpuh. Kemarin Ahok dihajar lagi sama masalah Islam. Coba kalau Ahok tetap, paling nggak Jakarta sudah aman. Kalau Jakarta aman, seluruh Indonesia relatif lebih bisa menanggulangi COVID. Jangan bilang tadi ya. Oh itu jaminan itu. Ya? Pak Ahok pun itu kan misinya juga kesejahteraan bersama. Dia memberikan jaminan sosial. Siapa yang boikot Ahok? Yang boikot Ahok siapa? Islam. Iya, enggak. Dalam arti jadi sekarang Indonesia itu memang disandra sama Islam. Pak Jokowi secara nasional. Memang Indonesia disandra oleh Islam, sekarang kenyataannya seperti itu. Jadi mau punya proyek bagus kayak apa, mau dewa turun dari sorga, ya dewa turun dari Indonesia, nggak bisa kalau selama masih rakyatnya masih Islam. Gitu. Karena apa? Disandra terus sama Islam. Mau bikin apa aja, pokoknya standarnya adalah hukum tahun 700 itu, hukum jahiliyah itu. Jadi mundur lagi, mau bikin apa-apa mundur lagi. Hari ini kita membahas ekonomi syariah ya, bagaimana bank-bank syariah ini ngerampokin konglomerat yang investasi, yang naruh uangnya di sana. Islam lagi. Iya, itu ya katakanlah menurut saya memang bisa berkaitan, Pak. Tapi kalau masyarakat itu mempunyai jaminan kesejahteraan sosial, masyarakat merasa dihargai oleh pemerintah. Bagaimana cara membuat jaminan kesejahteraannya bagaimana? Masalahnya kan begitu kan? Sudah dibikin sama Jokowi, BPJS, semua itu adalah jaminan semua, tapi diboikot lagi sama Islam. Katanya BPJS tidak sesuai dengan syariah Islam. BPJS kan lagi digugat sama orang Islam. Masyarakatnya memang selama ini kan tidak ada pencerdasan ya, tanda petik. Masyarakat itu selama ini bisa tanggap ini apa sih? Ya, Bung Beta, silakan Bung Beta. Ya, Bu Lisawati, terima kasih Bu Lisawati. Iya, saya bisa mengerti yang Bu Lisa maksudkan bahwa kesejahteraan dan keadilan. Tapi persoalan dasarnya bukan di situ, Bu. Bagaimana rakyat bisa sejahtera, bisa adil kalau tidak ada ketegasan tindakan hukum. Hukumnya ada tapi tidak berlaku. Karena korupsi, karena segala macam. Akhirnya BPJS kan sudah ada. Akhirnya gimana rakyat bisa sejahtera? Kalau yang dekat dengan penguasa yang kenyang. Bagaimana saya bisa dapat kesempatan kerja? Kalau saya bukan keponakan menteri. Nah kayak begini-begini kan karena tidak ada ketegasan hukum. Ini sudah korup semuanya, Bu. Bukan hanya korupsi uang, korupsi mental, korupsi waktu, semua. Jadi kalau Ibu mau, bukan... Ya, untuk mencapai kesejahteraan kayak yang Ibu bilang, keadilannya itu harus ditolak dari dasar penegakan hukumnya dulu. Nah, yang Pak Paul maksud ini, yang Pak Paul maksud, hukumnya diobrak-abrik dengan hukum yang menggeser ke hukum agama. Mengacau terus, masyarakatnya dibodohi, diarahkan ke keyakinan mereka seakan-akan hukum aturan agama mereka yang paling benar yang bisa mensejahterakan Indonesia. Ini kita ditipu semua, Bu. Nah, sekarang Indonesia ini sudah korup, sudah rusak, sudah runyam. Jokowi juga nggak bisa bikin apa-apa. Sementara dia kompromi terus modelnya. Dari mulai dengan waktu naik yang pertama kali dengan JK, itu udah jelas khilafah. Naik yang kedua dengan si... Untuk memperbaiki bangsa ini kita butuh dukungan rakyat, Pak. Betul, rakyatnya itu dibodohin sama ustadz-ustadznya itu tadi. Makanya bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan rakyat kalau pemerintah tidak memperhatikan hak-haknya rakyat gitu loh. Kalau pemerintah sudah memperhatikan hak-haknya rakyat. Pemerintah memperhatikan, Bu. Pemerintah itu memperhatikan hak-haknya rakyat. Tapi terus rakyatnya gobloknya minta ampun karena Islam. Pemerintah memperhatikan loh, Bu. Itu bantuan sosial segala. Oh, Jokowi itu begitu rupa mensejahtera. Itu satu-satunya presiden yang turun sampai ke bawah ngecek sendiri. Dengan bantuan sosial loh, Pak ya. Jaminan sosial, bukan bantuan sosial. Loh, BPJS itu semua adalah jaminan sosial. BPJS itu banyak yang bayar sendiri, Pak. Yang dijamin hanya yang miskin saja, yang tengahan bayar sendiri. Saya bayar sendiri. Iya dong, jadi, yang miskin dong. Memang begitu kan. Kalau mentalnya kita, nah ini tadi mentalnya kalau kita mampu memberi kita jangan minta. Masalahnya di Indonesia mentalnya rakyatnya kalau bisa minta kenapa harus ngasih? Itulah sebabnya kita bikin proyek diakonia ini. Saya itu juga nggak senang minta, Pak. Dalam arti gini, inilah untuk sebagai bukti bahwa negara itu menunjukkan hasil kerjanya, gitu loh. Hasil kerjanya diberikan pada rakyat. Kalau enggak apa? Kalau selama ini pemerintah itu hanya menarik ulur keberhasilannya,
gitu loh. Jadi tidak ada itu yang ibu ngomong, itu yang ibu ngomong tadi, Pak, itu saya usul Bu Lisawati tampak muka Pak kalau mau debat. bukan begini. Jadi begini Bu Lisa, si pemerintah ini tujuannya sudah benar. Jokowi ini pokoknya udah. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.